Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Vilo Elektronik. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial prinsip kerja atau cara kerja sebuah unit mesin water heater gas ya, dengan merek Crispo. Unitnya seperti ini, sudah saya lepas ya, sudah saya lepas. Di sini saya akan membagikan cara kerja mesin ini seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan bisa juga aktifkan loncengnya apabila video ini bermanfaat buat teman-teman ataupun teman-teman yang lainnya. Oke, langsung kita lanjut ke videonya. Untuk yang pertama akan saya jelaskan dulu bagian-bagiannya sebelum saya lanjut ke prinsip kerjanya ya. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin kalau saya ada yang salah, mohon dimaklumi, karena ini baru perdana saya melakukan servis atau dapat servisan sebuah water heater gas ya, dengan pakai gas LPG ini. Jadi ini bukan water heater listrik lain, jadi ini water heater gas LPG. Nah, untuk bagian-bagiannya yaitu di sini ada 3 selektor atau saklar ya, seperti putaran. Nah, itu yang pertama di sini untuk besar kecilnya gas atau membuka tutup gas. Jadi kalau ke sini dia besar, kalau ke sini dia alirannya kecil. Jadi kalau di sini dia gasnya itu, keluar gasnya itu besar, kalau ke sini berarti kecil. Nah, biasanya kita ke sini biar gasnya itu keluarnya besar. Untuk yang tengah ini yaitu untuk apinya, mengatur apinya. Kalau ke sini dia besar, kalau ke sini dia kecil. Kemudian yang ini untuk mengatur besar kecilnya aliran airnya, air yang masuk. Nah, ini yang dari tampungan pertama ya, masuk ke sini. Ini besarnya ke sini, kecilnya ke kanan. Nah, itu malah kebalikannya ya. Jadi kalau ke sini besar, alirannya besar. Nah, ini. Kemudian di sini ada baterai. Ada dua baterai ya, besar-besar. Baterai, kalau ini pakainya baterai ABC. Yang besar-besar mungkin apa tipenya ya, A1 kalau tidak salah. Ini coba kita lihat ya. Coba lihat baterainya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya baterainya. Jadi yang besar ini pakai 2 dia. Jadi dia memakai 2 baterai karena dia memerlukan baterai atau arus 3 volt. Nah, jadi di sini pakai 2 baterai. Di sini mereknya ABC. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada baterai sudah. Kemudian di sini ada semacam membran ya. Di sini ada membran di dalamnya sini. Kemudian di sini ada tuasnya kayak seperti as sama per. Kemudian ini ada solenoid. Kemudian ini ada modul. Setelah itu dari modul ini keluar ada pemantik ya, pemantik seperti yang di kompor gas. Ini ada 3, 1, 2, 3 ini. Terus ini ada tungkunya yang besar ini, sampai sini, sampai di belakang ini. Nah, itu ada tungku untuk mengeluarkan apinya. Kemudian di sini ada saklar on off-nya. Ini biasanya kita on kan terus gini, karena nanti yang untuk penyaklarnya yaitu di keran airnya. Kemudian di sini ada
indikator, lampu indikator ya. Nah, kemudian untuk pipanya sendiri yaitu ya ini untuk masuknya air atau water inlet, yang ke sini untuk keluarnya air hangat, yang di sini yaitu untuk masuknya gas LPG atau selangnya ya, selang gas LPG dari sini. Nah, kemudian yang di sini ada pipa, yang ini pipa masuk dari sini, pipa masuk airnya dari sini masuk, kemudian diolah, terus masuk ke sana, nanti keluarnya dari sini, pipanya lewat ini ya. Nah, kemudian di sini ada termostat di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk prinsip kerjanya ya. Prinsip kerjanya yaitu air masuk dari sini. Nah, air masuk, kemudian diolah di sini. Cuma saya tidak tahu ini namanya apa. Yang jelas di sini ada membrannya. Ada membran ya. Ada membran di sini, yaitu air di sini masih masih asli dari tampungan contohnya. Dia karena contoh tidak memakai pompa, pakai tampungan gitu kan, airnya ngalir ke sini. Kemudian setelah ini di sini yaitu di air mengalir, kemudian ada dua setelan di sini. Yang seharusnya di sini yaitu kencang ya, karena di sini ada dua lubang di dalamnya sini. Satu lubang untuk innya untuk masuk ke sini, yang kedua ini untuk mempersempit lubang baliknya atau air baliknya yang akan ditransfer ke sistem sana. Nah, itu dengan dua putaran ini ya, dua baut ini yang ada di sini untuk menyetelnya. Jadi kenapa ada baut dua ini, yaitu untuk supaya merubah air yang dari keran ini masuk ke sistem area membran sini, itu agar menjadi air itu bertekanan tinggi. Supaya apa? Supaya bisa mendorong si plat besi ini untuk mengaktifkan si micro switch. Jadi di sini tadi lupa ya, di sini ada micro switch. Jadi kalau micro switch itu di sini membrannya dorong, tuasnya itu dorong, si membrannya ini dorong tuas, itu akan mendorong si plat besinya ini, sehingga plat besi akan terdorong seperti ini di dalamnya sana, yang di sini akan terdorong, maka akan bergerak seperti ini. Setelah bergerak seperti ini, maka micro switch di sini akan terhubung, atau switchnya ini terhubung, akan mengalirkan arus baterai ke modul seperti itu ya. Jadi ini sudah kita on kan, contoh ya, saya on kan. Jadi kalau air nanti masuk, contoh air nanti masuk di sini, air menjadi tekanannya menjadi tinggi karena diperkecil oleh dua baut ini yang seperti sepuyer ini dia. Jadi bautnya itu dia ada lubangnya di tengahnya, itu ada lubangnya, dan di sistemnya sini ada dua lubang juga, ada lubang masuk sama lubang keluarnya, masuknya air sama keluarnya air di sini ada juga. Kemudian akan menendang si membrannya ini, kemudian ini bergerak. Nah, contoh ya. Contoh kalau air dia masuk, nanti di sini akan bergerak seperti ini. Nah, otomatis si pemantik ini itu otomatis akan nyala. Kemudian si solenoid ini nanti juga karena dia arusnya sudah di transfer oleh modul. Jadi setelah ini tadi tersambung, micro switch-nya tersambung, otomatis arus yang dari baterai ini 3 volt ini dia masuk ke modul, kemudian modul mengarahkan sistemnya ke, atau arusnya ke satu ke solenoid, yang satu ke ini ya, ke pemantik. Nah, ke pemantiknya. Nah, untuk lampunya sendiri ini ketika api sudah menyala, pemantiknya sudah menyalakan api, nah maka ini akan nyala. Setelah api sudah hidup, nah ini nanti akan mati lagi. Jadi hidupnya cuma sebentar aja dia. Pemantiknya nyala, api hidup, dia akan mati lagi. Ini untuk penanda di apinya situ ya. Kalau untuk lampunya sendiri, jadi dia nggak nyala terus, enggak kalau untuk lampunya ini. Jadi kalau untuk
solenoidnya sendiri dia setelah dialiri listrik dia akan buka tutup seperti katup itu ya. Di sini akan buka gasnya. Ini akan buka gasnya, katupnya buka, maka akan dorong gasnya ke sini, ke aliran sini ya, naik ke sini. Seperti itu. Kemudian setelah air masuk ke sini tadi, jadi itu sistem kelistrikannya seperti itu tadi ya untuk urutannya. Kemudian untuk setelah air masuk ke sini, dia bertekanan, setelah dorong ini tadi aktif. Nah, jadi air dibalikkan lagi ke sini atau dialirkan ya, dialirkan ke sini, masuk ke tungku. Kemudian masuk ke area tungku itu karena api ini sudah menyala. Jadi api sudah dinyalakan sama si pemantik ini, apinya nyala. Jadi seperti direbus ya airnya, seperti direbus. Nah, kemudian keluarnya dia di sini nanti. Nah, di sini melewati itu ya, melewati termostat yang di sini. Ini termostat ini. Nah, tujuannya kenapa kok dikasih termostat ini, supaya apa? Suhunya yaitu konstan. Jadi di sini fungsinya untuk membaca suhu. Contoh kalau dia di 80 derajat. Jadi di saat suhu sudah mencapai suhu yang ditentukan, otomatis termostat ini akan memutus arus ya. Memutus arus dan otomatis apinya akan mati. Biar enggak terlalu panas banget gitu kan. Nah, jadi ini untuk membaca suhu panasnya. Nah, si termostat ini. Setelah itu air ngalir di sini, keluarnya di sini ya. Keluarnya di tengah sini. Itu udah keluar air hangat. Nah, putarannya seperti itu terus. Jadi untuk pemutus arusnya yaitu si termostat tadi. Nah, mungkin seperti itu. Sedikit ilmu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Video saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa apabila bermanfaat boleh di-share ke media sosial lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.